Buat kalian yang mungkin bawa lawan jenis katakanlah, atau bawa pasangan katakanlah, atau bawa tapi belum menikah. Nah, kalian perlu perhatikan beberapa hotel di Oyo itu ada yang nggak ada AC-nya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Saiful Umam. Kali ini aku akan share beberapa tips kalau misalnya kalian pesen hotel lewat Oyo. Jadi mungkin banyak sekali dari teman-teman yang sering banget pesen hotel lewat aplikasi Oyo, karena mungkin salah satu pertimbangannya adalah hotel-hotel yang di aplikasi ini itu murah harganya gitu kan, terjangkau lah. Karena ada yang cuman 100.000, 150.000, bahkan ada yang 50.000 kalau misalnya kalian ada promo dan sebagainya. Cuman hati-hati teman-teman, jangan asal sembarang pesan hotel. Nah, ini aku kasih beberapa tips kalau misalnya kalian pengen pesan hotel lewat aplikasi Oyo atau pesan hotelnya Oyo. Yang pertama adalah kalian pastikan hotel tersebut itu dekat dengan tempat tujuan kalian atau tempat misalnya kalian tujuannya berwisata ya, dekat dengan tempat wisata. Atau misalnya kalian tujuannya itu untuk main ke rumah temen ya, dekat dengan rumahnya temen, atau dekat dengan pokoknya tujuan kalian lah. Misalnya aku contohin ya, misalnya ini kita search aja di Malang, karena ya aku di Jawa Timur gitu lah, aku seringnya ke Malang, ke Batu kayak gitu. Malang, oke. Nah ini di sini ada beberapa hotel. Nah bisa kalian lihat tuh, hotelnya ada yang 112, ada yang cuma 52 gitu kan, karena ada promo. Nah ada yang 61.000, ada yang 77. Nah, di sini teman-teman, yang pertama pastikan dulu jaraknya. Apakah hotel ini itu berada di alamat yang dekat dengan tujuan kalian? Misalnya nih, ini hotel yang pertama 112, ini di Jalan Sasando, Perumahan Pinayun, nomor nggak dicantumkan nomornya ya. Oke, Malang. Nah, kalian bisa lihat dulu hotelnya. Kemudian di sini view on map atau lihat di peta kalau kalian pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa lihat lokasi hotelnya di mana. Nah, kalian bisa zoom gini. Nah, oh lokasi hotelnya di sini. Misalnya, oh ini dekat sama UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, apakah tujuan kalian ke sana? Atau ini dekat ke Sahayana Resort? Oh, tapi agak jauh sih ya. Kayak gitu. Oh, kalau dari Universitas Brawijaya ini agak jauh. Nah, berarti kalau misalnya kalian tujuannya ke tempat wisata yang dekat dengan Universitas Brawijaya, ya jangan pilih hotel ini karena terlalu jauh. Oke? Jadi, pastikan kalian lihat petanya dulu. Terus selanjutnya yang mungkin paling penting adalah jangan tergiur dengan harga murah. Oke? Jangan tergiur dengan harga murah. Pastikan dulu hotelnya seperti apa, karena balik lagi, Oyo ini kan bekerja sama dengan beberapa hotel ya. Jadi ini bukan Oyo punya hotel gitu, enggak. Tapi Oyo ini atau aplikasi Oyo ini bekerja sama dengan beberapa hotel. Dan biasanya itu enggak hanya hotel-hotel yang besar-besar, enggak. Bisa juga dengan guest house. Bahkan dulu aku sempat pernah pengalaman aku pesan hotel, ternyata itu adalah tempat kos. Jadi kos-kosan gitu, bukan hotel. Nah, itu harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah. Lihat dulu reviewnya, lihat dulu tempatnya. Kayak contohnya gini deh. Kayak contohnya ini, misalnya ini ada harga murah 52.000. Nah, kalian lihat dulu tempatnya. Oke. Kalian lihat dulu tempatnya. Ini klik di gambar-gambarnya. Ini resepsionisnya, kemudian ini lobbynya. Nah, modelnya seperti rumah gitu. Nah, seperti ini kamarnya. Nah, apakah kalian suka dengan hotel seperti ini? Kalau misalnya ya nggak masalah lah. Aku cuman ingin kayak backpacker atau kayak solo traveling atau kayak yang penting ada tempat tinggal lah. Berarti ya udah nggak apa-apa. Nah, tips selanjutnya setelah kalian oke nih, aku pilih hotelnya nih. Lihat dulu reviewnya. Nah, kalian lihat dulu reviewnya di sini. Di sini ada reviewnya. Ini kan rating atau review. Di sini kalian bisa view all review. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa reviewnya. Ya, kalian baca-baca reviewnya. Kalau misalnya reviewnya katakanlah, kok kurang ya, kok ini ya. Atau banyak yang mengatakan kayak, ini kamarnya kayak gini, kamarnya kotor, atau kamarnya nggak bersih, atau ada asap rokok, atau ada rambut, atau ada spraynya nggak bersih katakanlah. Kalau misalnya kalian masih oke, nggak masalah lah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian
adalah orang yang alergi, katakan alergi kalau kamarnya kotor nanti kayak gimana, kalau ini kayak gimana. Nah, kalian perlu pertimbangkan. Dan nggak hanya dari Oyo, ini kan ada dari Oyo dan juga dari Google. Kalian lihat dua-duanya. Atau kalau perlu, kalian buka aplikasi Google Map. Nah, setelah kalian temukan di Google Map, kalian lihat reviewnya di sini. Ini ada ulasan. Nah, kalian baca-baca ulasannya di sini juga. Jadi nggak hanya dari aplikasi Oyo-nya, tapi juga dari Google Map-nya. Karena ada beberapa hotel yang mungkin oke, harganya murah, tapi ternyata ada kecurangan atau ada apa gitu. Itu kalian perlu perhatikan baik-baik. Dan nggak hanya yang harganya murah, tapi ada beberapa yang harganya oke, tapi ya tetap itu, misalnya ada penambahan biaya pada saat kita check in kayak gitu. Itu perlu hati-hati. Atau misalnya katakanlah kita dikasih kamarnya yang jelek karena kita bayarnya murah atau kita mungkin kurang beruntung dan sebagainya. Nah, kalian perlu perhatikan review-review pelanggan yang sebelumnya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah cancellation fee. Maksudnya adalah biaya untuk cancel, atau apakah ini bisa refund atau enggak. Oke, misalnya aku kasih contoh di sini deh ya. Nah, kalau misalnya kalian scroll ke bagian bawah di aplikasi Oyo, nah itu di situ ada tertulis this is not refundable booking, yang artinya pesanan ini tidak bisa di-refund. Jadi kalau misalnya kalian sudah booking aplikasi ini, booking hotelnya, udah kalian nggak bisa refund. Nah, kalau misalnya kalian nggak yakin, katakanlah aku nggak yakin sih mau booking hotel atau mungkin masih bisa dibatalin. Nah, kalian cari hotel-hotel yang ada free cancellation. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Itu ada free cancellation sampai tanggal 6 Juli. Nah, kemudian tidak ada refund setelah 6 Juli jam 9. Kayak gitu. Jadi, setelah tanggal ini berarti nggak ada refund, tapi sebelum tanggal itu kalian bisa cancel secara gratis. Kemudian kemarin ada yang nanya check in atau check out, itu jamnya jam berapa? Nah, sebenarnya sesuai dengan aplikasi ya, di jam yang tertera di aplikasi ini. Nah, kalau misalnya kalian pesen itu di aplikasi ini, nah ini ada check in jam 2 PM, check out sampai jam 12 PM. Nah, ini adalah jam check in standar, tapi memang ada sedikit hotel yang jam check innya biasanya berbeda. Tapi biasanya ada beberapa hotel yang bisa early check in. Nah, kalau check in pada umumnya kan jam 2 ya, jam 2 siang. Nah, kalau sebelum jam 2 apakah bisa? Bisa, teman-teman. Nah, ini ada aturan di Oyo, check-in awal dan check-out lebih lama. Misalnya check-in awal, ini tergantung ketersediaan, nggak semua hotel bisa. Jadi teman-teman perlu hubungi pihak hotel dulu kalau misalnya aku pengen check-in lebih awal. Misalnya aku pengen check-in jam 8 atau jam berapa. Nah, tapi ada aturannya. Sebelum jam 8 itu kita harus membayar 100% sesuai tarif kamar pada hari sebelumnya. Jadi kita bayar hotel double. Sama kayak kita pesen 2 hari sebelum pukul 8 pagi. Nah, antara jam 8 sampai jam 12 itu 30%. Jadi 30% dari biaya hotelnya. Kemudian antara jam 12 sampai jam 2 siang itu tidak ada biaya. Tapi ingat ya, ini hanya beberapa hotel aja. Nggak semuanya bisa kayak gini. Jadi teman-teman perlu hubungi pihak hotelnya dulu untuk memastikan bisa nggak. Karena kalau misalnya ternyata itu masih ada orangnya kan nggak bisa. Tergantung dari ketersediaan kamar di hotel itu. Jadi kita nggak bisa memaksain kayak gitu. Harus telepon dulu ke hotelnya untuk memastikan. Nah, untuk check out juga sama. Misalnya check out terlambat. Misalnya check out pada umumnya kan jam 12 siang. Ya, hari berikutnya jam 12 siang. Nah, kalau misalnya check out antara jam 12 siang sampai jam 2 itu complimentary, tergantung dari pihak hotelnya juga bisa atau enggak. Makanya tanyain bisa atau enggak kalau misalnya aku check out ini kayak gitu. Dan antara jam 2 sampai jam 6 ya, jam 2 siang sampai jam 6 sore itu 30% biaya, dan setelah jam 6 maka dikenakan biaya 100% sesuai dengan tarif kamar. Kayak gitu. Dan lagi-lagi ini nggak semua hotel bisa, tergantung hotelnya bisa atau enggak. Dan kalian juga perlu perhatikan juga tentang fasilitas atau amenitiesnya. Jadi beberapa hotel di Oyo itu ada yang nggak ada AC-nya. Jadi kalau misalnya kalian katakanlah mengharapkan hotel yang murah, terus kemudian hotel udah pasti ada AC-nya lah. Enggak, teman-teman. Di beberapa hotel nggak ada.
Contohnya di mana ya? Bentar, aku cari dulu ya. Nah, kayak hotel ini salah satunya. Di amenitiesnya itu cuman ada wifi, parkir, resepsi atau resepsionis, layanan, kemudian check-in dan pemadam api. Udah itu doang. Jadi nggak ada fasilitas untuk AC-nya. Biasanya itu pakai kipas sih, atau nggak ada kipas sama sekali. Misalnya kalian oke dengan itu sih nggak masalah, tapi kalau kalian loh kok nggak ada AC-nya, nah kalian perlu perhatikan itu baik-baik karena nggak semua hotel di Oyo ini ada AC-nya. Nanti kalian protes, loh aku udah pesen kamar, udah booking, kok nggak ada AC-nya. Nah, perhatikan amenities-nya ya. Nah, kalau misalnya di amenities-nya ini kayak gini, ada AC, TV, parking facility,